fucking learning. But by joining the mafia. The whole class, they're in the position. Handling each other. Going second. He's the machine. God damn it. Are you the machine? I'm here for the pocket watch. absorb bullets. I'm the machine! Come on! Go! Fuck that bitch. This is Russia. Strasvutia, bitches. I'm back. We went to Russia in 1995. I am the machine. Sebelum masuk ke alur cerita The Machine, baiknya kita tahu dulu asal-muasal film ini. Burt Kreischer ialah seorang stand-up komedian yang terkenal lewat kisah ketika dia gabung mafia Rusia secara tidak sengaja pada masa kuliah dulu. Komika dengan ciri khas telanjang dada di panggung ini berteman dengan para mafia yang harusnya menjaga kelas mereka saat menjalankan kuliah kerja nyata di Rusia. Aksi-aksi gila seperti oleng, ngefly, nyuri kapal, sampai merampok sisi kelasnya saat di kereta dia lakuin bersama para mafia. Saking boomingnya kisah si Burt, cerita stand-up-nya itu sampai difilmkan. Yang pasti, film ini adalah fiksi namun kisah legenda The Machine adalah benar adanya. Never learned a fucking word. Mob ran everything and they told us at our first night. Seorang kepala mafia Rusia bernama Volgovich secara nggak sengaja nonton penampilan stand-up Burt di TV. Dari materinya, Volgovich tahu bahwa Burt pernah mencuri sesuatu darinya dulu. Kira-kira apa yang Burt curi dari seorang kepala mafia? Si Burt sendiri akibat nggak bisa lepas dari predikat The Machine-nya, karir dia jadi berantakan. Apalagi Burt dapat julukan Dewa Kobam, sehingga kemanapun dia pergi, orang-orang selalu mengajaknya berpesta hingga kerap menimbulkan masalah di tempat umum. Hal itu bukan cuma merugikan dirinya sendiri, keluarganya pun tentu menjadi sorotan. Ditambah kasus yang pernah membuat putri sulungnya sampai harus ditangkap polisi. Hal itu membuat hubungan Burt dan anaknya tersebut renggang. Demi mengurangi atensi media terhadap semua perilakunya, Burt menghilang dari media sosial bahkan membatalkan semua rencana tur stand-up-nya. Selain itu, dia juga coba ikut terapi buat perbaiki hidup. Hari itu dia bawa serta keluarganya buat perlihatkan bahwa dirinya udah berubah. Bukannya membuat tenang, malah terjadi friksi baru antara Burt dan putrinya si Sasha. Menurut istrinya yang bernama Lien, sesi terapi Burt sia-sia kalau dia tidak mau ceritakan masalah dia dan papanya. Sebab, tingkah Burt yang ibarat orang kesurupan itu dikarenakan masa lalu Burt yang selalu merasa direndahkan papanya. Singkat waktu, hari itu akan ada pesta di rumah untuk rayakan Ulta Sasha ke-16. Saat di ruang makan bersama keluarganya termasuk si bungsu Tat, Sasha berharap dia tidak membuat malu dirinya nanti. Burt klaim dia udah 3 bulan gak buat masalah. Jadi di hari Ulta Sasha ini dia yakin semua pasti berjalan dengan meriah. Oh, you don't think that's a little... Sasha yang berharap pesta hanya dihadiri teman-temannya dikagetkan fakta si Burt yang malah ngundang orang sekecamatan. Bahkan sebagian besar tidak dikenal Sasha. Belum lagi DJ-annya bernama Kimo yang diundang Burt tidak sesuai harapan Sasha. Muncul juga tamu yang gak disangka yakni Albert, papa si Burt. Terlihat hubungan Burt dan papanya sangat buruk. Albert sendiri doyan mencela dan mengoresi anaknya. Dia juga merendahkan pekerjaan Burt sebagai komika dan merasa heran ada yang percaya kisahnya dulu di Rusia adalah benar. Walau Burt ngotot apa yang dialami adalah nyata, Albert selalu anggap itu cerita karangannya sendiri. Mendadak, Sasha datang menyapa kakeknya sebelum memutuskan pergi bersama temannya. Aksinya itu tentu nggak bisa diterima Burt. Namun, Sasha yang udah muak sama Burt nggak peduli dan tetap lanjut pergi buat nunjukin betapa kecewa dia pada Burt. Burt yang marah pun masuk ke gudang untuk lampiaskan emosi. Lagi panas-panasnya, Albert masuk buat memperkeruh keadaan. Di momen seperti itu dia malah sibuk tanya gimana Burt hasilin duit setelah ninggalin dunia stand-up-nya. Tiba-tiba, seorang cewek muncul dan tanya ke Burt, apa kau The Machine? Are you the machine? Burt pikir itu cuma fans biasa. Gak taunya cewek ini bilang datang buat minta jam saku yang Burt curi 23 tahun lalu di kereta sambil todongkan pistol. Burt yang udah lupa detail kejadian itu dulu dipaksa ikut ke Rusia dengan nyawa Sasha sebagai taruhan. Sebab DJ Kimo tadi itu adalah orang yang dikirim Irina buat ikuti Sasha. Burt akan turuti kemauan Irina selama Sasha aman serta biarkan Albert pulang. Tapi si Albert malah ngotot mau ikut ke Rusia walau Burt larang. Waktu jalan ke mobil, Lien datangi Burt buat cari tahu dia mau kemana. Burt beralasan Irina adalah supir gokar mereka buat ikuti kemana Sasha pergi. Setelah itu mereka disambut bodyguard Irina yang diperankan Martin Ford yang bernama Spons.
Sejurus kemudian mereka udah tiba di pesawat pribadi buat berangkat ke Rusia. Drink more than any man. Dalam pesawat, Irina cerita tentang kisah The Machine yang udah melegenda di Rusia. Tapi setelah ketemu Bert, Irina kecewa karena tidak sesuai gambaran legendanya. Dalam pesawat sendiri, Spons asik bermain adu gampar. Buat uji The Machine, dia ajak Bert beradu. Lihat manusia segede gorila gitu, Bert tentu nggak mau. Namun Albert bilang keluarga Crusher tidak boleh menunjukkan rasa takut. Gak mau diremehkan papanya, Bert mutusin menantang Spons. Bert bakal gampar duluan. Dengan segenap hakinya dia mencaplok Spons. Rupanya cuma geli-geli. Kini giliran Spons. Dan ya, auto pingsan. Saved me more than a few times. Saat pingsan itulah Bert mimpi tentang pisau pusaka keluarga yang papanya kasih ke dia sebelum berangkat ke Rusia dulu. Dengan pesan berupa, jangan sampai pisau itu hilang. Nyatanya, pisau itu dihilangkan Bert. Waktu sadar, papanya bilang dia harus nemuin jam saku itu. Bert yang ketika itu oleng parah nggak bisa ingat apapun. Namun, dia terpaksa harus coba ingat kalau nggak mau ditembak Irina. Bert keingat nama Fedor, sang penguasa kereta. Tapi Fedor udah mati dibunuh Irina karena nggak ingat sama jam saku itu. Lalu muncul nama Igor, sang mafia penjaga kelas Bert yang sekaligus jadi teman dekatnya. Bert merasa jam saku mungkin masih di asrama. Jadi, Irina putuskan buat cari ke sana. Sampailah mereka di Saint Petersburg. Petugas imigrasi menahan rombongan sebab dalam dokumen harusnya hanya ada 11 penumpang. Karena ada Albert berubah jadi 12. Buat selesaikan masalah, Irina mencabut nyawa satu anggotanya. Beres sudah masalah jumlah penumpang. Dalam perjalanan ke asrama, di jalan terpapang reklame The Machine sebagai logo dari merek vodka. Gak lama mereka tiba di asrama yang kini berubah jadi kondominium. Lihat itu, berkilas balik ke masa lalu dengan diiringi musik background Santeria. I don't practice Santeria. Hari itulah pertama kalinya Bert bertemu dengan Igor, sang mafia penjaga kelas. Balik ke masa sekarang, bingung caranya naik lift. Spons tunjukkan cara mudah. Karena terlalu barbar, Irina suruh Spons tunggu mereka di mobil. Di saat bersamaan, kehadiran Irina dan Bert diinfo petugas resepsionis pada seseorang. Setibanya di lantai tujuan, Bert kembali teringat masa lalu. Di mana dia belajar cara kenalan dalam bahasa Rusia dari teman kelasnya bernama Ashley. Dengan tujuan mau berteman sama para mafia. Setelah pede, dia nekat datangi kamar para mafia. Begitu berhadapan langsung sama Igor, Bert panik dan bilang, "Aku The Machine." Dengar itu, Igor minta dia ulangi kata-kata tadi di hadapan mafia lain. The Legend of the Machine. Sejak itulah, legenda The Machine dimulai. Dari cerita itu, Bert teringat lubang rahasia Igor di kamar. Jadilah mereka menuju kamar Igor dulu yang kini dihuni seorang ciwai. Dengan penuh sopan santun mereka masuk dan Bert langsung meninju tembok hingga terlihat benar-benar ada lubang di sana. Sayangnya jam saku tersebut tidak ada. Bert malah nemuin brownies ganja berumur 23 tahun. Tiba-tiba seorang pria bernama Vanya muncul bersama pasukannya. Vanya yang juga mengincar jam saku itu mendapat info kalau Igor kini adalah penguasa jalur kereta. Tujuan dia datang adalah untuk membawa Bert sebagai pembuka jalannya bertemu Igor. Mereka bertiga dibawa oleh Vanya menuju lift. Waktu Bert dan papanya dalam lift, mendadak Irina beradu kungfu sama lainnya seraya suruh Bert tunggu dia di lobi dengan dibekali pistol. Adu tembak terjadi di lobi. Keberadaan Bert ketahuan sehingga Irina suruh dia balas tembak sebelum dihabisi Vanya. Bert minta Albert buat nembak, namun papanya adalah seorang yang anti kekerasan. Mau nggak mau, Bert yang lakuin dengan niat nembak kaki Vanya, tapi hasilnya sungguh di luar dugaan. Let's go, kid. Mobil mereka rusak akibat Vanya sebelumnya, jadi mereka harus tunggu dijemput mobil lain. Di saat inilah Bert diberitahu Irina bahwa Vanya adalah saudara kandungnya. Fakta itu justru membuat Bert makin merasa berdosa. Irina jelaskan cepat lambat mereka tetap bakal saling bunuh untuk rebut kekuasaan sebagai penerus Volgovich. Setelah itu, mobil pengganti datang dan mereka pun menuju ke stasiun kereta. Setibanya di stasiun, Bert ingat masa dia berpisah dengan Igor karena kelompok mafia lain menguasai kereta. Di sana, Bert dititipkan kepada mafia yang jalankan kereta sekaligus perkenalkan dirinya adalah The Machine. Saat balik ke masa sekarang, Irina ingatkan Bert buat hati-hati walau dia kenal sama Igor yang kini kuasai kereta. Di sisi lain, muncul pria lain dengan kuda jemping warna merahnya. Sementara, Spons diminta siapkan pesawat di Moskow saat Irina dan lainnya masuk ke kereta. Dalam kereta, Bert kilas balik ke masa lalu.
di mana dia lagi bersolek karena akan berkencan ke kabinnya Ashley. Lagi asik bergombal, dia didatangi mafia penguasa kereta bernama Fedor untuk diajak bersenang-senang. Dia dibawa ke kabin hiburan yang berisikan para begundal. Atas alasan itu, Bert masa sekarang mendatangi kabin yang sama. Bukannya mencari Igor, Bert dan papanya malah beradu bacot hingga tersebut kata The Machine yang direspon begundal di sana. Only a ghost can do that. Bert yang lagi emosi datangi para begundal dan minta ditemukan dengan Igor. Setelah ditelepon, seseorang pergi menjemput Igor ke kabin VIP, sedangkan begundal lain tinggal untuk bersulang sama Bert. Akibatnya, Bert yang udah lama vakum oleng terpaksa minum yang buat dia teringat kisah masa lalunya di kabin tersebut. Masa itu, di tengah pesta, guru pendampingnya mendatangi Bert namun harus berakhir disembur vodka sambil bilang, "That bitch, this is Russia." Pesta berlanjut hingga di suatu momen, Bert jadi ngerti bahasa Rusia waktu Fedor suruh dia ambil barang-barang di bar. Gak cuma itu, Bert diajak buat merampok seisi kereta. Dia nggak bisa nolak sebab Fedor mengajaknya sambil nodongin pistol. Let's go drink. Jadilah Bert merampok sisi kereta termasuk teman kelasnya sendiri serta barang pribadinya. Saat itulah pisau pusaka dari Albert diambil Fedor. Begitupun kabin Ashley yang tak luput jadi sasaran perampokan. Ashley yang kecewa sama Bert cuma bisa dijanjikan barang yang diambil Fedor akan dia balikkan nanti. Lalu perampokan dilanjutkan ke kabin-kabin lain, termasuk seorang penumpang bernama Volgovich yang tak lain adalah papa dari Irina. Jam saku pusaka keluarganya diambil paksa atas desakan Fedor. That was the watch. Kehilangan jam saku itu telah membuat Volgovich yang awalnya seorang pebisnis biasa menjadi mafia karena laporannya ke polisi tidak ditanggapi sehingga memunculkan sisi barbarnya kala itu. Secara nggak langsung, Bert lah yang melahirkan keluarga mafia si Irina. Waktu diingat lagi, jam saku itu sebenarnya Fedor hadiahkan kepada Bert. Namun Bert yang mabuk berat gak ingat dia kemanakan jam saku tersebut. Pembahasan jam harus terhenti oleh kedatangan Igor. Ternyata Igor yang muncul bukanlah Igor yang dikenal oleh Bert. Igor yang ini telah mengambil alih kekuasaan di kereta dengan membunuh Igor kenalan Bert. Irina maju buat ancam si Igor jangan macam-macam dengan menjual nama papanya. Rupanya Igor udah izin mengenai masalah tersebut jadi kini mereka semua akan dihabisi. Tak disangka Albert keluarkan pisau pusakanya buat melawan. Pisau yang dulu dia kasih ke Bert cuma replika karena dia gak percaya sama Bert. Albert yang anti kekerasan ini bukan berniat nyerang, tapi dia lempar pisau ke Irina buat dipakai menggorok leher si Igor. Udah digorok pun Igor masih bisa senyum. Lihat itu, Bert tonjok dan masuk tepat ke lubang gorokan di leher Igor. Berakhir sudah kisah si Igor tanpa kepala. Kemudian Irina ajak mereka cari tahu si pemberi izin yang Igor masuk tadi. Di gerbong berikutnya, orang yang dimaksud adalah saudara kandung Irina yang bernama Alexei. Sama seperti Vanya, Alexei juga berniat mencari jam saku melalui Bert. Mendadak Bert bilang Alexei boleh ambil jamnya dengan menuduh sudah diambil mafia lain yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Saat Alexei dan mafia tersebut lagi adu bacot, Bert dan lainnya manfaatkan Bert kabur. Berhubung nggak ada jalan lain, Irina terpaksa pakai jurus ngebacot sama Alexei. Menurut Alexei, dia nggak bakal bisa pimpin kelompok mafia karena dia adalah perempuan. Atas dasar diremehkan itulah yang buat Irina ngotot mau dapatkan jam saku tersebut. Tanpa babi bu, Alexei tembak Irina 2 kali hingga jatuh keluar kereta. Karena itu, Bert akan turuti kemauan Alexei selama dia nggak nyakitin Albert. Namun, Albert berpikir lain hingga hal ini pun terjadi. Bert terbangun di atas jalur kereta. Untung nggak dilindas kawan nih. Lalu dia berjalan ke dalam hutan dalam kondisi capek dan lapar. Ingat masih ada brownies andalan 23 tahun lalu itu. Bert ambil dan makan. Jelas dong auto fly. Dalam kondisi fly, dia bangun dan ketemu dirinya di masa muda. Mereka pun duduk dan saling bercerita mengenai masa depan si Bert. Bert muda bilang tujuan dia muncul adalah buat ingatkan Bert tua kalau dia bakal ditembak. Dan benar, Bert ditembak seseorang. Bert yang sadar langsung lari tunggang langgang sampai jatuh jumpalitan. Ketika si penembak datangi buat habisin Bert, tiba-tiba dia bilang, Bert? Igor? Machina! ternyata Igor kenalan Bert masih hidup dan pensiun jadi mafia. Dia kini hidup di pedesaan serta udah tobat karena ingat kata-kata Bert ke dia buat hidup berdasarkan kesenangan. Sesampainya di rumah Igor, mereka disambut sekampung anak Igor. Dia juga ditemuin sama istrinya yang merupakan penggemar berat The Machine. Datang juga para warga desa buat kabari mereka nemuin pelacur. Siapakah yang mereka maksud?
Jelas dong itu si Irina yang selamat berkat rompi anti pelurunya. Walau selamat, kaki Irina luka karena tertancap kayu. Mereka lalu membawanya ke rumah Igor buat diobati. Dengan menahan rasa geli dan mau muntah, Bert cabut kayu dari kaki Irina. Setelah dicabut, mereka berdua pun pingsan dalam damai. This to find your smile. Jelang tidur, Irina dan Bert mulai akrab dengan menceritakan hubungan dengan papa mereka masing-masing. Menurut Irina, apa yang menimpa Bert antara dia dan Albert serta Sasha tidaklah buruk. Yang jadi masalah utama adalah dia tidak bisa seimbangkan menjadi Bert dan The Machine. Jadi, dia cenderung dikuasai ego sebagai The Machine dibanding Bert. When I came to the village, I took you here. Paginya, Irina dan Bert diajak ke sebuah kapel buatan Igor. Lagi asik cerita, alarm jam Igor bunyi. Ternyata jam saku itu ada sama Igor selama ini. My father's watch. Bert lupa jam saku itu dia kasih ke Igor waktu dia mau ninggalin Rusia dulu. Kini saatnya kembali untuk merebut kekuasaan. I have an empire to claim. Sebelum itu, warga desa hadiahkan ayam dan sebuah AK-47 sebagai kenang-kenangan buat Bert. Gak cuma itu, Igor serahkan tas berisi barang rampasan teman kelasnya dulu yang dia minta dari Fedor. Setelah saling berterima kasih, Irina dan Bert pergi menuju Moskow. Bert langsung menuju ruangan VIP kasino di mana Alexei menahan Albert. Dipikir lagi disiksa, rupanya Albert lagi menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita di sana. Irina juga masuk dan pamerkan jam saku. Gak taunya spons yang berkhianat rebut dan kasih ke Alexei. Alexei pikir dia udah menang. Ditambah, sepertinya Albert lebih senang jadi tahanan di situ. Kesal lihat tingkah papanya, Bert keluarkan replika pisau pusaka untuk dia balikan ke Albert. Karena itu, Albert berdiri dan berpidato kalau dia bakal terus menjaga anak dan cucunya disertai satu tikaman pisau ke Alexei yang memicu keributan. Irina suruh Bert dan Albert pergi sebab dia harus dapatin jam sakunya. Di lantai bawah kasino, para penjaga masuk buat memburu bapak anak ini. Sementara, Irina lagi smackdown para penjaga lain di lantai atas. Bapak ini sempat-sempatnya curhat di saat kritis dengan minta maaf udah remehkan Bert selama ini. Kini, tahu anaknya benar adalah legenda di Rusia. Dia kasih sebotol vodka dan minta Bert berubah jadi diri dia yang sebenarnya. Sambil buka baju, ibarat Popeye dengan bayamnya, ini dia, The Machine. Gotta party with me. Bert yang dalam pengaruh vodka bukanlah orang yang lemah seperti saat sadar. Dengan mencabut papan roulette untuk dijadikan tameng, Bert tunjukkan kenapa The Machine adalah legenda. Segarang-garangnya The Machine, dia belum sepadan dengan manusia terseram di bumi. Tapi jangan remehkan kekuatan bapak dan anak saat keadaan terjepit. Dengan sedikit tipu muslihat, spons berhasil dikirim untuk sowan ke almarhum Muhammad Ali. Beres sama spons, datang pula Alexei. Terjadi ocehan tidak penting di antara mereka berdua hingga Bert minta balikan pisau pusaka yang masih menancap pada Alexei. Dengan barbar, Alexei cabut lalu buka baju buat pamer otot untuk ajak The Machine beradu mekanik. Di luar dugaan, Bert bisa imbangi Alexei dalam baiwan. Namun, perut lemak babinya ternyata nggak berkutik di hadapan otot roti sobek si Alexei. Di luar, Alexei cerita dia benci sama Bert akibat kisah The Machine, di mana legenda The Machine adalah tolak ukur kejantanan para pria di Rusia yang dinilai cowok banget. Untung Irina muncul buat rebut jam saku dari Alexei. Di momen itulah sekumpulan mobil mewah bermunculan. Siapa lagi kalau bukan si Big Boss Mafia, Volkovich. Irina datangi papanya buat tunjukkan jam saku yang artinya dialah penerus Volkovich. Pak tua ini bukannya mengapresiasi usaha Irina, dia malah bilang penerusnya adalah Alexei karena perempuan dinilai gak pantas memimpin kelompok mafia. Dengar itu, Irina pun
Dengan kematian Volgovich di tangan putrinya, kini kelompok mafia resmi diambil alih Irina. Alexei yang coba menjilat pun harus berakhir disingkirkan. Setelah itu, dia berterima kasih pada Burt lalu memberinya kunci mobil untuk dipulangkan ke Amerika. Burt sampai rumah bertepatan dengan pulangnya Sasha. Momen itu dia manfaatkan untuk meminta maaf atas perlakuannya ke Sasha selama ini. Gak lama, dia disambut sang istri serta si bungsu. Singkat waktu, cincin Ashley yang dulu dia rampok di kereta resmi dia kembalikan ke Ashley sesuai janji. Kemudian, film pun ditutup dengan Burt yang bersiap menceritakan kisahnya pada sang terapis mengenai kisahnya yang berurusan dengan para mafia Rusia di usia yang ke-48 tahun. I think you're gonna believe me. When I was 48 years old, I got involved with the Russian mafia. Fuck that bitch. This is Russia. Tamat. Dari semua film yang keluar di 2023 ini, The Machine yang paling aku tunggu. Aku nonton stand up si Burt ini waktu masa PPKM Covid dulu. Buat kalian yang penasaran, search saja di YouTube dengan keyword Burt The Machine. Asli ngakak mampus dengan cerita dia dulu gabung mafia. Setelah nonton itu, kalian pasti bisa lebih paham sama film ini. Malah kilas balik dia di film ini, menurut aku gak dieksekusi selucu penampilan stand up dia. Tapi dimaafkan, karena menurut aku cerita filmnya tergolong gokil. Sampai sini aja video kali ini, jumpa lagi di video lainnya di channel FDJ Plot. See you all.